informasi tentang tips dan trik bagaimana caranya menurunkan berat badan ala aku. Sedikit cerita, dulu aku pernah menurunkan berat badan teman-teman. Di sebelum diet, aku punya berat badan sekitar 68 kg. Sampai pada akhirnya aku berhenti diet di timbangan aku yang 56 kg. Nah, jadi aku mau bagikan ke teman-teman tips dan trik diet aku yang selama ini aku lakukan. Nah, teman-teman, sebelum aku membagikan tips dan trik diet ini, aku mau teman-teman pegang dua hal ini sebelum melakukan diet, yaitu yang namanya konsisten dan komitmen. Konsisten dan komitmen teman-teman boleh teman-teman balut dalam sebuah alasan mengapa teman-teman harus menurunkan berat badan. Jadi dengan adanya alasan ini, teman-teman bisa memegang konsistensi dan komitmen dalam berdiet karena untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ada 5 tips diet yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama itu, namanya diet itu kita harus tetapkan mindset bahwasanya diet itu adalah mengurangi jumlah kalori yang masuk. Jadi, istilahnya kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Atau sama saja dengan kalori yang keluar harus lebih besar dari kalori apa yang kita masukkan gitu. Nah, menurut penelitian yang aku baca, tips diet yang baik itu adalah ketika kita mampu mengurangi 500 kalori dari jumlah kebutuhan kalori harian kita. Tips yang kedua adalah menerapkan pola jam makan. Jadi teman-teman perlu konsisten dan komitmen di sini karena manfaatnya apa? Supaya kita lebih bisa menahan diri untuk tidak makan apapun yang disarankan sampai jam makan ditentukan. Jadi lebih bisa menahan diri, menahan hasrat ingin memakan sesuatu begitu. Meskipun pasti ada godaan begitu. Misalnya kita lagi ada acara nih, aduh belum jam makan tapi udah disuruh makan kayak gitu. Itu semacam godaan yang memang harus kita perjuangkan supaya diet kita ini berhasil. Seperti kata saya tadi, ada 2, komitmen dan konsisten. Sedikit cerita untuk pola jam makan ini, dulu saya waktu melakukan diet memang agak ekstrim ya. Saya melakukan diet itu di jam makan jam 12 siang. Mirip-mirip diet yang mungkin teman-teman sudah tahu tentang adanya jam-jam makan. Jadi saya buat itu jam 12 jam makannya begitu. Jadi dari jam 12 makan sampai terakhir kali makan itu jam 6 sore. Nah, setelah jam 6 sore itu tidak bisa makan lagi begitu. Nah, kenapa harus makan terakhir itu jam 6 sore dengan asumsi kita tidur jam 10 malam? Karena kalau misalnya dari jam 6 sore ke jam 10 malam atau jam 11 malam, itu setelah terjadi pengosongan lambung ya, 4-5 jam itu lambung sudah kosong. Sedangkan kalau kita makan jam 8 malam, sedangkan kita tidur jam 10 atau jam 11 malam masih sekitar 2-3 jam. Nah, itu mengakibatkan makanan masih belum tercerna atau dengan baik karena pengosongan lambungnya terjadi 4-5 jam. Prinsip diet dimana pada saat teman-teman diet ini tidak boleh yang namanya begadang. Karena apa? Ketika jam 6 sore terakhir kali makan, sedangkan teman-teman harus tidur di atas jam 12 malam, percayalah jam 10 atau jam 11 teman-teman sudah merasakan lapar. Jadi teman-teman, yang mau ingin saya tekankan di sini adalah itu cerita saya tentang jam makan yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Jadi berbeda setiap orang. Teman-teman bisa berbeda jam makannya dari saya. Itu tergantung kesepakatan teman-teman dengan diri teman-teman supaya adanya konsisten dan komitmen untuk mematuhi aturan yang teman-teman buat sendiri untuk diri teman-teman sendiri begitu. Boleh 3 kali sehari makan, boleh. Itu tergantung dari teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah ada jam makan, terus dalam waktu sebelum jam makan itu kita lapar, apa yang harus kita lakukan? Nah, masuk kita ke tips diet yang ketiga, itu kita harus minum air putih. Teman-teman, disarankan untuk diet itu kita itu harus punya tumbler sendiri. Jadi tumbler itu kita gunakan supaya kita bisa menakar jumlah konsumsi air putih yang kita bisa minum dalam satu hari. Saya ini ada 2 liter, biasanya waktu dulu saya diet itu ada yang 1 liter. Jadi itu yang sering saya isi ulang begitu. Nah, minimal itu selama diet ini minimal kita minum air putih itu adalah sebanyak 3 liter. Jadi, kalau bangun tidur kita harus minum, lalu sebelum makan kita harus minum sebisa yang kita bisa minum. Setiap kali makan kita harus minum sebisa yang kita minum. Syaratnya itu. Nah, teman-teman, lalu bagaimana dalam waktu sebelum jam makan? Misalnya jam 12 siang itu jam makan kita, tapi jam 9 itu kita udah lapar gitu. Ini fungsinya air putih.
putih. Mengapa? Karena manfaatnya adalah untuk menetralkan asam lambung. Artinya ketika kita tidak makan apapun, asam lambung tetap berproduksi, jadi dia akan mengasami dinding lambungnya sendiri. Mengapa air putih berguna sekali dalam diet ini adalah supaya untuk membersihkan asam-asam lambung yang ada di dinding lambung pada saat lambung dalam keadaan kosong maupun pada saat akan kita isi makanan. Makanya harus minum air putih. Minum air putih minimal 3 liter. Nah, tips yang keempat adalah ketika kita sudah sampai kepada jam makan, jam 12 siang sampai jam 6 sore, kalau menurut jam makan saya, jam 12 siang sampai jam 6 sore, apa yang bisa kita makan? Nah, tips diet yang keempat adalah dalam diet kali ini teman-teman harus benar-benar konsen untuk mengurangi yang namanya 3 hal ini: gula, garam, dan minyak. Gula, garam, dan minyak. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar. Nah, teman-teman kita akan kaji satu-satu. Yang gula itu adalah mengurangi konsumsi gula. Konsumsi gula itu bukan hanya dalam bentuk minuman dan makanan yang manis-manis rasanya, tetapi adalah setiap makanan yang ketika masuk ke dalam tubuh dimetabolisme oleh tubuh menjadi glukosa. Contohnya apa? Yang berbau tepung-tepungan. Misalnya mie atau kue yang mengandung tepung-tepung, bahkan bukan cuma tepung, ada lagi campurannya telur, mentega, dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam diet kali ini itu yang benar-benar harus dihindari, karena itu punya senyawa glukosa yang kompleks, yang ketika masuk dalam tubuh akan menyebabkan kalori yang masuk itu lebih besar jumlahnya. Nah, teman-teman, minuman berkarbonasi juga harus dulu untuk diminimalisir. Mengapa kita dalam diet ini harus mengurangi yang namanya konsumsi garam? Mungkin kita sudah tahu diet-diet yang lain juga akan menyarankan untuk mengurangi konsumsi garam. Bukan hanya dalam hal diet ini, tapi untuk juga kesehatan. Mengapa teman-teman sangat dihindari? Karena memang garam bukan untuk menaikkan berat badan, tetapi garam dapat mengunci air. Dalam artian ketika kita minum dan ketika kita makan makanan yang asin, garam itu akan mengunci air itu sehingga dia susah untuk keluar dari tubuh kita. Jadi ketika kita menimbang berat badan, timbangannya berat, sedangkan itu air dalamnya tuh karena tidak bisa keluar melalui keringat ataupun urin karena terlalu banyak makan garam. Mungkin kalau minyak teman-teman sudah mengerti ya mengapa sangat diminimalisir penggunaan minyak dalam diet kali ini. Tapi bukan sama sekali tidak bisa makan minyak, boleh, tetapi memang harus dibatasi jumlahnya begitu. Mengapa? Teman-teman pernah nggak lihat kemasan minyak? Bahwasanya yang pernah saya lihat ya, di dalam kemasan minyak yang 1 kilo itu ada sekitar 8.000 kalori dalam satu minyak itu. Itu masih minyaknya, belum tepungnya yang akan kita goreng. Misalnya kita goreng tahu isi, minyaknya aja udah berapa kalori, belum lagi tepung untuk membaluri tahu isi itu, belum lagi tahu isinya, belum lagi dalamnya begitu. Nah, kita bisa bayangkan berapa kalori yang kita makan ketika kita makan tahu isi itu begitu. Dengan prinsip kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengurangi, sangat-sangat mengurangi yang namanya konsumsi minyak dalam proses diet ini. Nah, jadi bukan berarti tidak bisa untuk makan minyak, teman-teman. Jadi dianjurkan kalau dalam kesehatan itu ada 5, maksimal itu 5 sendok makan. Jadi 5 sendok makan ini mau kita apakan minyaknya? Boleh teman-teman menginisiatifin masakan apa yang harusnya teman-teman makan. Misalnya makanan-makanan yang berkuah, kuah ikan, woku, atau segala sesuatu yang bentuknya sangat minim untuk minyak atau hanya untuk menumis begitu. Nah, untuk mengurangi rasa asinnya, mungkin teman-teman yang suka asin boleh dengan menambah bumbu rempah-rempah pada makanan supaya tidak hanya ada rasa asin yang teman-teman rasakan, tetapi juga bumbu-bumbu yang lainnya begitu. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya itu adalah tips yang keempat. Berarti tinggal satu lagi nih. Tips yang kelima adalah dengan fokus kalori yang keluar harus lebih besar daripada yang masuk. Kalau kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar, berarti kita pengontrolannya ke kalori yang masuk, membatasi jumlah kalori yang masuk. Nah, sedangkan kalau katanya kalori yang keluar harus lebih banyak daripada kalori yang masuk, berarti kita berfokus kepada bagaimana cara kita untuk mengeluarkan kalori itu. Bagaimana caranya? Ya, pasti yang namanya teman-teman sudah tahu adalah aktivitas fisik.
Sebenarnya aktivitas fisik ini dibilang penting, iya penting, sangat penting, untuk kesehatan saja penting. Nah, kalau dibilang nggak penting, karena mm, ini seperti bonus begitu. Kalau kalori masuknya aja udah kita batasi, sebenarnya udah bagus. Tapi ketika ada kalori yang keluar, itu akan lebih bagus lagi begitu. Nah, saya sarankan, dulu saya memang benar-benar aktivitas fisik ya. Saya dulu aktivitas fisiknya itu berlari jalan cepat. Kalau misalnya cuaca lagi nggak bagus, saya workout di rumah. Workoutnya itu zumba ya, zumba. Kalau teman-teman mau, saya rekomendasikan untuk teman-teman ada workout yang namanya HIIT cardio. HIIT cardio ini memang memicu kerja jantung lebih cepat sehingga mengeluarkan kalori lebih banyak. Tetapi saya sarankan untuk teman-teman mencobanya perlahan-lahan. Ada 30 menit. Jadi 30 menit ini kalau teman-teman nggak tahan, bisa dulu 10 menit atau 15 menit dulu. Karena dia memacu kerja jantung begitu. Tetapi dia sangat bermanfaat untuk membakar jumlah kalori yang lebih banyak dibandingkan berlari atau berjalan. Nah, sekedar pengalaman, dulu saya sangat suka makanan yang manis. Tetapi setelah melalui diet ini, ketika ada jumpa makanan yang manis, jadi sensitif begitu untuk merasakan ini terlalu manis begitu, atau ini terlalu asin begitu. Sensitif karena apa? Kita sudah membiasakan diri untuk membatasi jumlah gula, garam, dan minyak dalam proses diet ini. Sekian tips diet saya yang pernah saya lakukan ketika saya diet. Semoga teman-teman beruntung, semoga teman-teman berhasil melakukan dietnya. Ingat, dua hal ini yang harus teman-teman mindsetkan dalam pikiran, komitmen, dan konsisten. Good luck buat teman-teman, semoga teman-teman berhasil, enjoy, karena stres juga bisa mempengaruhi berat badan. Jadi coba temukan tips diet teman-teman yang menurut teman-teman itu sangat baik untuk teman pribadi begitu.